Saat ini kita akan membahas 8 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan. Ada banyak denominasi atau aliran gereja dalam agama Kristen Protestan. Aliran-aliran gereja tersebut mempunyai beberapa ajaran atau doktrin yang berbeda satu sama lain. Aliran-aliran gereja Protestan menyatu dalam berbagai organisasi atau sinode gereja dan tersebar di seluruh dunia. Dan jumlahnya diperkirakan mencapai 900 juta jiwa. Agama atau gereja Kristen Protestan merupakan salah satu cabang agama Kristen atau gereja Kristen terbesar yang lahir sebagai hasil reformasi terhadap gereja Katolik Roma. Gereja Kristen Protestan atau agama Kristen Protestan dimulai pada tahun 1517 saat Martin Luther, seorang tokoh gereja asal Jerman, melakukan protes terhadap gereja Katolik yang pada masa itu berada pada masa-masa kegelapan. Sejak saat itu ada banyak aliran gereja yang lahir, baik sebagai hasil pecahan dari gereja Katolik Roma maupun pecahan dari gereja Lutheran, yakni gereja yang mengikuti ajaran Martin Luther. Gereja tersebut mempunyai seorang atau sejumlah pemimpin dengan ajaran atau doktrin, liturgi atau tata ibadah dan sistem kepemimpinan atau organisasi gereja yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, saat ini kita akan membahas 8 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan. Berdasarkan jumlahnya, pengikut dan juga anggota jemaat dari aliran-aliran tersebut. Data yang dipakai untuk jumlah anggota jemaat dari aliran-aliran gereja ini berasal dari berbagai sumber dan banyak merupakan angka perkiraan saja, bukan angka mutlak. Selain itu juga merupakan data lama yang belum diperbaharui. Lalu aliran gereja mana sajakah yang termasuk dari 8 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan? Berikut adalah daftarnya dan sedikit penjelasannya, dan diurutkan secara kronologis, bukan berdasarkan besar jumlah penganutnya atau banyaknya anggota jemaatnya. Yang pertama, Lutheran. Anggota jemaat kira-kira 80 juta jiwa. Lutheran adalah sebuah aliran gereja yang berakar pada ajaran-ajaran Martin Luther, reformator utama gereja pada abad ke-16 yang berasal dari Jerman. Luther melakukan protes terhadap gereja Katolik yang pada saat itu dianggap telah jauh menyimpang dari Alkitab. Jadi, Luther menolak keselamatan sebagai hasil perbuatan atau amal baik manusia, menolak tradisi di luar Alkitab, menolak supremasi paus, menolak sebagian besar sakramen Katolik, kecuali sakramen baptisan air dan perjamuan kudus. Hal ini kemudian jadi ajaran dasar dari para pengikut Luther atau gereja-gereja Lutheran. Lutheran adalah kelompok agama terbesar di Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia, Latvia, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Namibia. Selain itu, Lutheran juga menjadi aliran gereja Kristen yang signifikan di banyak negara, seperti di Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia sendiri, gereja-gereja aliran Lutheran umumnya adalah gereja yang berasal dari misi Jerman yang dipengaruhi Lutheran, terutama yang berada di Sumatera Utara. Menurut data dari The Lutheran World Federation, jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran Lutheran di seluruh dunia, khususnya yang tergabung dengan organisasi tersebut, adalah 75,5 juta jiwa. Sedangkan gereja Lutheran Selandia Baru menyebut jumlah anggota-anggota gereja Lutheran di seluruh dunia mencapai 80 juta jiwa. Yang kedua, Calvinis atau Reform. Anggota jemaat kira-kira 100 juta jiwa. Calvinis atau biasa juga disebut Reform merupakan aliran gereja yang berakar pada ajaran-ajaran John Calvin, salah satu reformator gereja terbesar yang berasal dari Perancis dan melakukan reformasinya di Swiss. Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara gereja-gereja Lutheran dengan gereja-gereja Calvinis.
Perbedaannya menyangkut bentuk organisasi gereja. Kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus, pemakaian gambar-gambar dalam ritual, hari-hari orang kudus, dan lain-lain. John Calvin yang dipengaruhi oleh Martin Luther melakukan reformasi jauh lebih lagi dari Luther, baik dalam hal doktrin, liturgi, dan organisasi gereja. Namun secara umum, ajaran Luther dan Calvin mempunyai kesamaan. Gereja Calvinis terutama berpengaruh di Inggris, Skotlandia, Belanda, dan Amerika Serikat. Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh Belanda, yang notabene sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran Calvin, maka di Indonesia sangat banyak gereja yang termasuk aliran Calvinis. Menurut The World Communion of Reformed Church, jumlah anggota aliran Reform, khususnya yang tergabung dengan organisasi ini, diperkirakan sekitar 100 juta jiwa. Yang ketiga, Baptis. Anggota jemaat kira-kira 41 jiwa. Baptis adalah denominasi gereja yang lahir dari kaum separatis Inggris, yakni mereka yang memisahkan diri dari gereja Inggris atau Church of England atau Anglikan, yang memisahkan diri dari gereja Katolik pada abad yang ke-17. Tokoh utama dari kaum separatis ini yang kemudian dianggap sebagai awal kelahiran aliran gereja Baptis adalah John Smith sebagai pendiri atau pendeta gereja Baptis pertama di Amsterdam, Belanda. John Smith setelah membaca Perjanjian Baru menolak baptisan anak-anak dan menerapkan baptisan dewasa yang telah dipercaya. Istilah baptis merujuk pada baptisan pertobatan atau dewasa yang menurut aliran gereja ini merupakan baptisan yang alkitabiah, berbeda dengan baptisan anak atau percik yang dianut oleh Lutheran dan Calvinis, yang juga dianut oleh Katolik. Gereja Baptis merupakan gereja Protestan terbesar di Amerika Serikat dan sangat berpengaruh. Baptis telah menjadi semacam agama negara di negara tersebut. Gereja Baptis juga terdapat di Australia, Korea, dan di berbagai negara lainnya termasuk di Indonesia yang tergabung ke dalam berbagai organisasi dan sinode. Menurut data Baptist World Alliance (BWA) pada tahun 2009, jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran Baptis di seluruh dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah 41 juta jiwa. Yang keempat, Metodis, anggota jemaat sekitar 80 juta jiwa. Metodis adalah aliran gereja yang berakar pada ajaran John Wesley, seorang penginjil terkenal dan tokoh kebangunan rohani asal Inggris pada abad 18. Wesley sebelum merupakan anggota jemaat gereja Inggris. John Wesley kemudian mengalami pencerahan setelah mendengar pembacaan tafsiran Alkitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther, dan setelah bertemu dengan kaum Moravian, gerakan kesucian dari Jerman. Di dalam kapal dalam perjalanannya ke Amerika Serikat, John Wesley kemudian mengalami pertobatan dan sejak itu aktif menginjil dan berkhotbah di berbagai kebangunan rohani di seluruh Inggris dan Amerika Serikat. Ajaran utama John Wesley adalah pentingnya pengudusan atau pengudusan bagi setiap orang percaya. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi harus terus-menerus hidup dalam kesucian hidup. Gereja Metodis atau sering juga disebut Wesleyan dari nama John Wesley terdapat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jumlah anggota gereja-gereja aliran Metodis di seluruh dunia adalah 80 juta jiwa menurut data dari The World Methodist Council atau WMC pada tahun 2018. Yang kelima, Injili atau Evangelikal, anggota jemaat sekitar 630 juta jiwa.
Aliran Injili atau evangelikal ini adalah aliran gereja yang lahir sebagai protes terhadap gereja yang pada saat itu dianggap telah menjadi liberal. Antara lain dengan mengatakan bahwa Alkitab itu bisa salah dan bahwa keselamatan terdapat di luar Kristus. Injili artinya adalah sesuai dengan Injil yang terutama menyangkut kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Aliran Injili juga menekankan perlunya pengalaman lahir baru, otoritas Alkitab sebagai firman Allah, serta pentingnya memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Aliran Injili sudah ada sejak tahun 1738 yang dipengaruhi oleh kaum Metodis Inggris, gereja Moravia Jerman, dan kaum Pietisme Jerman. Aliran Injili kini telah berkembang ke seluruh dunia dan terutama sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Berbeda dengan umumnya aliran gereja Protestan yang lain, aliran Injili terdapat di berbagai denominasi dan aliran gereja Kristen, sehingga tumpang tindih dengan berbagai aliran gereja Protestan tersebut. Sebagai contoh, semua gereja beraliran Pentakosta dan karismatik di dunia ini adalah aliran Injili. Karena itulah jumlah anggota jemaat gereja-gereja beraliran Injili sangat besar. Menurut data dari CNRS tahun 2017, jumlah anggota jemaat-jemaat gereja-gereja Injili di seluruh dunia ada sekitar 630 juta jiwa. Yang keenam, Advent, anggota jemaat sekitar 20,7 juta jiwa. Advent atau Adventist atau gereja Advent hari ke-7 adalah aliran gereja yang berdiri pada tahun 1863 di Amerika Serikat. Aliran Advent juga dalam beberapa hal berbeda dari aliran-aliran gereja Protestan lainnya. Advent artinya adalah kedatangan Kristus. Bandingkan istilah Minggu Advent dalam gereja-gereja Protestan mainstream untuk menunjuk pada minggu-minggu menjelang Natal. Jadi gereja ini awalnya adalah aliran gereja yang sangat concern dengan kedatangan Kristus kembali atau akhir zaman. Kendati demikian, pada masa kini ciri utama Advent adalah kepeduliannya pada aturan-aturan perjanjian lama, terutama ibadah pada hari Sabat atau Sabtu, bukan pada hari Minggu sebagaimana umumnya gereja Kristen. Selain itu, Advent juga mengikuti aturan makanan halal dan haram, berbeda dengan aliran gereja-gereja Kristen lainnya yang menganggap aturan-aturan perjanjian lama itu sudah tidak lagi mengikat orang Kristen di perjanjian baru. Menurut data General Conference of Seventh-day Adventists, jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran Advent di seluruh dunia pada tahun 2017 adalah 20.700.000 jiwa yang tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kemudian yang ke-7 adalah Pentakosta, anggota jemaat sekitar 279 juta jiwa. Aliran Pentakosta adalah aliran gereja yang berdasar pada baptisan Roh Kudus yang khususnya disertai dengan bahasa roh atau bahasa lidah sebagai bukti nyatanya. Istilah Pentakosta yang merupakan salah satu hari raya Israel merujuk pada pencurahan Roh Kudus yang disertai dengan bahasa roh yang terjadi dalam gereja mula-mula pada hari Pentakosta, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2. Aliran Pentakosta muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat ketika Charles Parham, seorang penginjil, mengajarkan bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti Alkitabiah dari baptisan Roh Kudus. Juga ketika William J. Seymour, seorang pengkhotbah yang dipengaruhi oleh ajaran Wesley tentang pengudusan, memimpin Azusa Street Revival selama 3 tahun di Los Angeles yang disertai baptisan Roh Kudus. Aliran Pentakosta terdapat di seluruh dunia dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat, tempat lahirnya aliran ini. Di beberapa negara Asia, di Afrika dan Brasil, negara mayoritas Katolik. Di Indonesia, aliran Pentakosta merupakan salah satu aliran gereja terbesar.
yang terbesar di seluruh Indonesia dan tergabung ke dalam berbagai sinode gereja. Yang kedelapan, karismatik. Anggota jemaat sekitar 300 juta jiwa. Aliran karismatik adalah suatu aliran gereja yang menghidupkan kembali berbagai karunia Roh Kudus sebagaimana dicatat di Alkitab, khususnya karunia-karunia supranatural Roh Kudus yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12. Istilah karismatik berasal dari bahasa Yunani karisma atau jamaknya karismata yang artinya karunia, yakni karunia rohani atau karunia Roh Kudus yang terdapat di Alkitab. Aliran karismatik lahir pada tahun 1960 di antara gereja-gereja Protestan arus utama dan di gereja Katolik pada tahun 1967. Sejak itu aliran karismatik telah menyebar ke seluruh dunia dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat, Afrika, dan Asia, termasuk di Indonesia. Aliran ini telah banyak melahirkan gereja raksasa dengan jumlah anggota jemaat puluhan ribu orang di wilayah-wilayah tersebut. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar antara aliran karismatik dengan Pentakosta. Orang Pentakosta juga meyakini masih adanya karunia-karunia Roh Kudus tersebut. Hanya saja dalam aliran karismatik tidak cuma mengunggulkan bahasa roh, tetapi juga karunia-karunia lainnya seperti bernubuat, menyembuhkan, melakukan mujizat, dan lain-lain. Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan di antara gereja-gereja beraliran karismatik dengan gereja-gereja beraliran Pentakosta. Gereja-gereja beraliran karismatik sebagian tumpang tindih dengan gereja-gereja beraliran Pentakosta, sebab banyak gereja-gereja beraliran Pentakosta yang juga sekaligus beraliran karismatik. Sebagai contoh, gereja Bethel Indonesia atau GBI yang merupakan sinode gereja beraliran Pentakosta sekaligus karismatik. Karena itulah jumlah anggota gereja-gereja beraliran karismatik sangat besar. Jumlah anggota gereja-gereja aliran karismatik di seluruh dunia menurut Pew Forum tahun 2010 adalah sekitar 300 jiwa. Itulah 8 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan, dan semoga ini bisa memberkati kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.